Oke, selamat datang kembali di kelas IPA. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Masih sehat semua kan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menerangkan beberapa soal yang minggu lalu sudah dijadikan PR ya. Jadi, pada kesempatan video kali ini kita akan coba membahas soal-soal tentang cermin, cekung, dan cermin cembung. Oke? Tidak usah lama-lama, kita mulai saja video kita hari ini. Nah, ini adalah soal-soal yang video sebelumnya sudah ditayangkan. Ada 3 soal. Ini tentang yang 1 dan 2 adalah tentang cermin cekung. Dan yang ketiga itu adalah tentang cermin cembung. Oke. Nah, kita mulai saja pembahasannya. Dari mulai soal yang pertama. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung sejauh 24 cm. Jika titik fokus cermin adalah 8 cm, maka carilah. Yang pertama adalah jarak bayangannya, yang kedua adalah perbesaran bayangan, dan yang terakhir adalah bagaimanakah sifat bayangannya. Nah, dari soal ini kita harus tahu dulu nih, apa aja yang diketahui. Dari yang pertama, kita lihat dari soal adalah di depan cermin cekung ada benda sejauh 24 cm. Maka yang diketahui itu adalah ada benda jaraknya 24 cm. Sedangkan titik fokus cermin adalah 8 cm. Maka F sama dengan 8 cm. Ini yang diketahui, jarak benda dan fokus cermin cekung. Nah, lanjut. Apa yang ditanyakan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah jarak bayangan. Yang kedua adalah perbesarannya. Yang ketiga adalah sifat bayangannya. Sifat bayangannya kita akan sebutkan ada 3. Oke. Nah, yang pertama kita akan coba menjawab yang bagian A dulu. Menggunakan rumus, masih ingat pada video sebelumnya? Ya, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S absen. Oke, kita menggunakan pulpen warna merah saja. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S absen. Oke, ini adalah rumusnya. Ya, masih ingat ya? 1 per fokus. Fokusnya berapa di sini? 8. 1 per 8 sama dengan 1 per S-nya berapa? 24. Ditambah yang ditanyakan adalah S absennya. Nah, karena yang ditanyakan adalah S absennya, 1 per S absen ini, usahakan ini pindah ruas ke sini. Ya, atau ini silahkan ini sendirian, ini pindah ke sini juga boleh. Ya, biar nggak bingung. Oke? Jadi, kalau yang ini biar ini sendirian, ini kita pindah ke sini. Maka 1 per 8, ya tadi dipindah, maka ini berubah ini jadi minus 1 per 24 sama dengan 1 per S absen. Nah, sekarang udah bisa nih sendiri nih. Ya, tinggal cari berapa S absennya. Nah, ini kita kurangkan. 1/8 dikurangi 1/24. Samakan dulu penyebutnya. 8 dan 24, KPK-nya adalah 24. Yang ini kita kalikan 3. Yang ini cukup kalikan 1 saja ya. Nah, oke. 3 kali 1, 3 per 8 kali 3, 24. Dikurangi 1 per 24. Sama dengan 1 per S absen.
Nah, ini sekarang sudah sama penyebutnya. Maka tinggal 3 kurangi 1 berapa? 2. Bagus. 2 per 24 sama dengan 1 per S absen. Oke, ya. 2 per 24 sama 1 per S absen. Yang ditanyakan adalah bukan 1 per S absen, tapi S absennya. Nah, ini kan masih 1 per S absen. Maka kalau ditanyakan S absen, maka tinggal kita balik. Ini 2 per 24, maka 24 per 2. 24 bagi 2 berapa? Jadi S absennya itu adalah 12 cm. Oke, kita sudah ketemu nih. S absen adalah 12 cm. Yang A kita sudah temu. Oke, nah kita hapus dulu. Oke, kita munculkan yang agak rapihan. Nah, ini dia. Ini caranya sama tadi. Oke. Jadi hasilnya 12 cm. Sekarang yang B. Bayangannya 12. Bendanya 24, bayangnya 12. Berapakah perbesarannya? Berapa kali lipat? Oke, rumus perbesaran bayangan adalah bayangan dibagi benda. Bayangannya tadi adalah 12, sedangkan bendanya 24. Maka 12 per 24. Maka hasilnya adalah setengah. Jadi perbesarannya adalah setengahnya. Setengah itu lebih kecil daripada 1. Maka ini bukan diperbesar. Maka ini adalah sudah pasti diperkecil karena setengahnya. Oke, nah ini ada logo atau simbol di sini lurus tegak lurus di sini apa artinya? Nah ini artinya adalah harga mutlak ya. Jadi tidak boleh minus hasilnya. Kalaupun minus harus dipositifkan. Perbesarannya adalah 0,5. Nah, yang terakhir adalah ditanyakan sifat bayangannya. Sebenarnya tanpa menggambar kita sudah tahu dari angka-angka seperti ini. Oke? Kamu lihat di sini sekarang. Bendanya 24. Bayangannya 12. 24 jadi 12. Maka pasti diperkecil. Pasti itu diperkecil. Oke? Diperkecil. S absennya minus atau positif? Di sini hasilnya positif. Kalau positif itu pasti nyata. Dan kenyataan selalu terbalik. Benda nyata, bayangan nyata itu pasti terbalik. Jadi sudah tahu, pasti 3. Positif nih S absennya, makanya nyata. Dan nyata selalu terbalik. Ini lebih kecil dari 1. Maka adalah yang diperkecil. Maka sifat bayangannya adalah, dapat ditentukan adalah ini, nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke? Nah, lanjut. Nah, ini tadi. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita melukis dengan bayangannya? Oke, coba kita cocokkan. Apakah benar? Ya. Tadi fokusnya adalah berapa coba tadi fokusnya? Kita cek fokusnya. Titik fokusnya adalah 8, bayangannya sama bendanya adalah 24. Titik fokusnya di sini 8. Titik fokusnya 8. Maka ini 12. Ini bendanya 24. Oke. Kita coba lukis apakah benar bayangannya adalah kata dari nyata, terbalik, dan diperkecil. Kita lihat. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sinar istimewa cermin cekung. Akan dipantulkan menuju titik fokus. Oke, teman-teman menuju fokus. Nah, bila menggambar sinar istimewa harus selalu lewat atas nih ya. Ini bendanya. Dan sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar. Nah, sekarang sinar pantul pertama dengan sinar pantul kedua ketemunya di sini. Ya.
ketemunya di sini. Maka akan terbentuk bayangan di sini. Lihat bayangannya. Bayangannya diperkecil dan terbalik di depan cermin. Ini di depan cermin. Maka ini nyata. Nyata, terbalik, dan diperkecil. Bendanya di ruang berapa? 3. Bayangannya pasti di ruang 2. Karena 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, ini adalah pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung sejauh 6 cm. Jika titik fokus cermin adalah 12 cm, maka carilah, ini sama dengan yang pertama, jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangan. Maka perlu diketahui, yang pertama kita ketahui adalah bendanya jaraknya 6 cm dan fokusnya 12. Yang ditanyakan S absen, M, dan sifat bayangan. Ini mirip dengan yang tadi. Oke, kita jawab dulu. Nah, ini kita jawab. Pakai rumus apa? Untuk ada S, F, maka cari S absennya. Pakai rumus adalah 1 per F ditambah, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S absen. Nah, ini dia. Oke. Nah, biar lebih jelas, kita pakai ini. Nah, 1 per F sama dengan 1 per S absen. Plus 1 per S absen. 1 per S ditambah 1 per S absen. Nah, fokusnya, berapa fokusnya? Fokusnya 12, maka kita isi di sini 12. Fokus kita ganti dengan 12. Oke. Dan S-nya di sini adalah 6, maka 1 per 6. Oke. Nah, ditambah 1 per S absen. Oke, 1 per S absen. Nah, sekarang supaya 1 per S absennya sendirian, kita pindahkan ini ke sini. Jadi, 1/12 kurangi 1/6. Nah, ini 1/12 kurangi 1/6. Karena di sini pindah ruas ke sini, maka jadinya kurangin atau minus. 1/12 ini positif. Dikurangi 1/6. 1 per S absennya biasa sendirian. Masih, oke? Nah, jadi ini sudah sendirian, ini sudah kita gabung. 1 per S absen 12 dikurangi 1/6. 1/12 kurangi 1/6. Samakan dulu penyebutnya. Supaya ini jadi 12, nah kita atas kali 2, bawah kali 2. Jadi hasilnya adalah 1/12 dikurangi 2/12. Jadi hasilnya 1 per S absen adalah minus 1/12. Karena yang ditanyakan adalah S absen, maka tinggal kita balik. S absen sama dengan 12 dibagi 1. Berapakah 12 bagi 1? Ya, 12. Jangan lupa ada minusnya. Ini minus. Jadi, bayangannya adalah minus 12 cm. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan perbesarannya? B. Perbesarannya. Perbesaran adalah jarak bayangan dibagi jarak benda. Tadi bayangannya kita sudah dapat minus 12. Bendanya adalah 6. 12 bagi 6 itu adalah minus 2. Minus 12 bagi 6 adalah minus 2. Nah, ingat ini adalah harga mutlak. Jadi nggak boleh minus. Maka harus positif. Jadi perbesarannya adalah 2 kali lipat. Oke. Tadinya 6 menjadi 12. Berarti perbesaran menjadi 2 kali lipat. Nah, jadi diperbesar atau diperkecil? Untuk menjawab yang C. 6 jadi 12. Pasti diperbesar. Oke. Catat. Diperbesar. Dan kamu lihat di sini. S absennya adalah minus. Kalau minus di sini artinya adalah maya. Dan maya itu selalu tegak. Ingat. Maya selalu tegak. Kalau nyata selalu terbalik. Jadi kita bisa simpulkan karena minus adalah maya tegak dan diperbesar. Itu sifat bayangannya.
Ya, Maya tegak diperbesar. Nah, di sini tadi kesalahan. Kita tulis saja langsung. Maya tegak dan diperbesar. Nah, diperbesar. Oke. Nah, ini sudah ketemu jawabannya. Ya, tanpa melihat bagaimana bayangannya, sudah tahu di sini. Ingat, kalau minus, S absennya minus adalah artinya ya, kalau Maya selalu tegak. 6 menjadi 12, maka diperbesar 2 kali lipat, artinya diperbesar. Oke, nah sekarang kita cocokkan bagaimana kalau dengan digambarkan sinar istimewanya. Oke, kita gambar dulu sinar istimewanya, coba ya. Nah, ini adalah cekung tadi. Nah, tadi fokusnya adalah 12. Sedangkan bayangan ada di 6 cm. Berarti sekitar di sini. Fokusnya 12. Ini berarti 24. Nah, ini 12. Dia ada 6 cm. Berarti di ruang 1. Oke, kita main nilai. 1 tambah berapa supaya 5? 4. Nah, kebayangan pasti di ruang 4. Oke, 1 ke 4 menjadi besar, maka diperbesar. Di belakang cermin bayangan, maka adalah Maya. Maka Maya tegak diperbesar. Ini kalau pakai jalan pintas. Sekarang kita coba pakai sinar istimewa. Oke. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus. Nah, ini harus lewat kepalanya, akan dipantulkan sejajar. Sejajar, fokus. Fokus, sejajar. Kamu lihat di sini. Sinar pantul kedua-duanya itu sama-sama saling menjauh. Ini nggak bakalan ketemu nih. Bayangannya di mana? Nah, karena ini sama-sama makin menjauh, tidak akan ketemu, ini ke sana, ke bawah, ini lurus, maka kita perpanjang garis pantulnya ke belakang. Ini perpanjang dan ini perpanjang. Ternyata ketemu di sini titiknya. Ya, jadi bayangannya adalah letaknya di sini, di ruang 4 sesuai prediksi tadi. Oke, di belakang cermin Maya. Maya selalu tegak. Oke? Ini adalah soal yang kedua. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah benda, sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung. Nah, ini cermin cembung nih, sejauh 40 cm. Oke, berarti S-nya ini adalah diketahui S-nya 40 cm. Jika titik fokus cermin adalah 10 cm, maka carilah. Oke, diketahui adalah fokusnya cermin adalah 10 cm. Nah, karena ini adalah cermin cembung, maka fokusnya menjadi negatif. Negatif 10. Oke, ingat cermin cembung fokusnya negatif. Nah, yang ditanyakan adalah jarak bayangan S absen, perbesaran M, dan sifat bayangan. Nah, sekarang kita jawab yang A dulu. Oke. Nah, Bapak pakai coret-coretan dulu sekarang. Rumusnya masih sama. Kalau dicari S absen, F ketemu, F-nya ada, S-nya ada, maka 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S absen. Fokusnya berapa? Minus 10. Maka jangan lupa, kita tulis minusnya. Minus 10 sama dengan S-nya berapa? 1/40. 1 per 40 sama dengan kok sama dengan, mana penghapus? Ditambah 1 per S absen. Oke, nah supaya 1 per S absennya sendirian,
maka ini kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Ini kan positif, maka pindah ke sini jadi negatif. Oke, jadi minus 1/10 sama minus 1/40, karena tadi sudah dipindahkan, baru sama dengan, kelebihan. Sebentar. Oke, nah ini 40 sama dengan 1/S absen. Nah, kalau ini kita balikan dulu biar enak. 1/S absen yang duluan kita tulis. 1/S absen sama dengan minus 1/10 dikurangi 1/40. Nah, kamu lihat di sini. 1/10 dikurangi 1/40. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Maka 10 kita jadikan 40. Supaya jadi 40, ini kita kalikan 4. 1 kali 4, maka 4. 1/S absen sama dengan minus 4 per 10 kali 4. Tadi berapa? 1 kali 4, 4. 10 kali 4, 40. Dikurangi 1/40. Jadi 1/S absen sama dengan minus 4 minus 1. Utang 4, utang 1. Berarti utangnya jadi 5. Nah, minus 5/40. S absennya jadi berapa? Kita balik. 40 dibagi 5. 40 bagi 5 berapa? 8. Jangan lupa ada minusnya, maka ini minus 8. Maka jarak bayangannya adalah minus 8. Oke. Jarak bayangannya minus 8. Nah, dari sini tahu nih, sekarang langsung tahu nih. Jarak bayangan minus. Minus itu artinya jarak bayangan minus itu adalah maya. Maya itu selalu tegak. Nah, dari sini sudah langsung tahu nih. Maya selalu tegak. 40 menjadi 8 diperkecil. Ya enggak? Maya tegak diperkecil. Itu nanti jawaban yang C. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu yang B. Oke? Kita hapus dulu. Nah, kita munculkan yang bagusnya. Nah, ini jaraknya. Minus 8S absennya. Nah, perbesarannya bayangannya 8, bendanya 40. Maka 8/40 adalah 1/5. Karena harga mutlak, minusnya di sini menghilang. Hanya 1/5 doang. Oke? Kurang dari 1, makanya adalah diperkecil. Cocok dengan perkiraan kita tadi yang pertama ya. Nah, maka kita simpulkan. Minus, bayangan minus, maka maya. Maya itu selalu tegak dan diperkecil. Maka maya tegak dan diperkecil. Nah, kita cocokkan dengan sinar istimewa, pembentukan sinar istimewanya. Ini ada benda. Tadi fokusnya adalah 10. Nah, makanya di sini nih. Bendanya di sini, fokus di sini. Makanya di sini adalah cermin-cermin negatif. Fokusnya 10. Pasti bentuk lengkungannya adalah, jari-jari lengkungannya adalah 20. Nah, ada bayangan jaraknya sekitar 40 cm di sini. Di depan cermin. Nah, cermin cembung itu adalah divergen, ya, menyebarkan sinar. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan menyebar. Jadi seolah-olah ke atas. Dia akan ke atas. Tapi ke atasnya ada aturannya. Seolah-olah datang dari titik fokus. Maka dia pantul ke atas. Oke. Nah, sinar yang kedua. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Oke. Menuju titik fokus. Nah, ini fokus, maka sejajar. Dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sejajar dari titik fokus. Menuju titik fokus, sejajar. Nah,
Fokus sejajar, sejajar fokus. Pokoknya bolak-balik seperti itu. Nah, kamu lihat di sini pantulannya. Ternyata pantulannya sinarnya sama-sama menjauh, nggak bakalan ketemu. Maka kita perlu garis bantuan. Nah, kita perpanjang ke belakang. Ini kita perpanjang ke belakang, yang ini kita perpanjang juga. Ternyata ketemunya di sini. Nah, ini bayangannya. Tadinya besar menjadi kecil. Sama-sama tegak. Arahnya ke atas. Oke? Nah, karena di belakang cermin, maka Maya tegak diperkecil. Kalau kita lihat ruangannya, semua benda di depan cermin cembung selalu di ruang 4. Maka bayangan selalu akan di ruang 1. Karena 4 tambah 1 sama dengan 5. Ingat, bendanya di ruang 4, maka bayangannya pasti di ruang 1. Diperkecil, 4 menjadi 1, maka makin kecil. Maka namanya diperkecil. Oke, jadi cocok dengan yang tadi. Maya tegak diperkecil. Oke, itu adalah 3 soal yang kita lalui. Ya, perhatikan baik-baik, silahkan diulang kembali kalau belum paham, pahami baik-baik. Nah, bagi yang sudah paham, bagi yang kemarin mendapatkan nilai yang bagus, ada pengayaan untuk kalian. Ini dia. Nah, oke, kalian kerjakan. Terus kumpulkan, jangan lupa turn in di Google Classroom. Oke, pada video kali ini cukup sekian. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, ya. Dan terima kasih. Oke, bye-bye.